Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Sabrina MPDI selaku dosen pembelajaran MISD berbasis ICT. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan media ICT dalam pembelajaran program waris, program penyelenggaraan jenazah, dan program e-book. Anggota kelompok 10, nama dan pembagian materi. Yang pertama, mewaris Rizky Indasari. Kedua, penyelenggaraan jenazah Risnawati. Ketiga, e-book Mega Dwika Putri. Kemudian, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita dapat memahami program mewaris, program penyelenggaraan jenazah, dan program e-book dalam pembelajaran. Yang kedua, kita dapat menggunakan program mewaris, program penyelenggaraan jenazah, dan program e-book dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Indasari. Mewaris adalah ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan dari harta si pewaris. Nah, ilmu mewaris ini lebih dikenal dengan ilmu faraid. Dalam pembelajaran mewaris manual ini cenderung sulit mencapai kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rancangan program aplikasi berbasis internet sebagai media pembelajaran yang memudahkan dan menarik perhatian untuk siswa belajar ilmu faraid. Selanjutnya, tampilan pertama kali membuka aplikasi mewaris atau faraid ini terdapat sebuah logo seperti timbangan. Secara otomatis layar akan menampilkan 3 tab, yaitu teori, kalkulator, dan bantuan. Teori pada halaman ini ada beberapa macam pilihan pengetahuan pada aplikasi pewaris, di antaranya seperti makna dari mewaris, ahli mewaris, rukun waris, hukum mewaris, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kalkulator. Ini untuk menuju halaman perhitungan harta warisan. Yang terakhir, bantuan, sebuah pertolongan jika tidak mengetahui atau belum tahu cara penggunaan aplikasi tersebut. Pada halaman materi ini, klik saja tab kalkulator untuk memilih bahasa yang kalian inginkan. Kemudian klik mulai untuk menghitung harta si pewaris. Sebelumnya, harta warisan harus sudah bersih, artinya setelah semua dikurangi jumlah hutang, pengurusan jenazah, serta wasiat dari si pewaris. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa pertanyaan seperti jenis kelamin pewaris, status pernikahan pewaris, apakah pewaris mempunyai anak atau tidak, keluarga pewaris, dan lain sebagainya. Jika sudah menjawab semua pertanyaannya, maka secara otomatis akan menampilkan halaman hasil perhitungan mewaris. Materi selanjutnya yaitu program penyelenggaraan jenazah yang akan dipresentasikan oleh Saudara Risnawati. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu program penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Bagi umat Islam, penyelenggaraan jenazah terdiri atas memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkan jenazah. Kini telah ada sebuah rancangan program aplikasi penyelenggaraan jenazah sebagai media pembelajaran yang memudahkan dan menarik perhatian siswa dalam mempelajari fikih. Oke, baik, selanjutnya adalah penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah dibagi menjadi 4. Yang pertama memandikan, kedua menyolatkan, ketiga mengkafani, dan keempat menguburkan. Yang pertama memandikan adalah mensucikan mayat dengan cara dan aturan tertentu, seperti tata cara memandikan mayat dan persyaratan jenazah yang dimandikan.
Yang kedua adalah menyolatkan. Menyolatkan adalah sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, artinya boleh dilakukan oleh beberapa orang saja. Mengkafani, mengkafankan atau membungkus mayat dengan kain putih merupakan fardu kifayah. Menguburkan itu memasukkan jenazah ke liang lahat. Yang selanjutnya adalah program aplikasi panduan pengurusan jenazah. Tampilan pada gambar ditampilkan menu umum dari halaman aplikasi seperti menu memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, mentalqin, petunjuk tentang sekolah, dan tentang perancang aplikasi. Hasil beberapa bagian panduan pada aplikasi, di situ ada memandikan jenazah, cara mengkafankan mayat, panduan sholat jenazah, dan menguburkan mayat. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mega Dwika Putri. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya mengenai program e-book. E-book adalah singkatan dari electronic book, yaitu sebuah program versi digital dari sebuah buku. E-book ini memberikan perubahan dari yang semula bentuk buku berupa hasil tumpukan kertas-kertas berisi teks dan gambar menjadi sebuah buku berbentuk digital yang berisi teks dan gambar juga, yang dikemas di dalam sebuah file. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari e-book, yakni Google, Amazon Kindle, Nook, Kobo Books, FreeBooks, dan lain-lain sebagainya. Berikut adalah format-format yang biasa digunakan oleh e-book. Yang pertama ada EPUB, yakni singkatan dari Electronic Publication. Format ini merupakan format yang paling sering digunakan oleh penerbit. Menurut Putri Jodi dalam bukunya, ia mengatakan bahwa hasil dari EPUB ini lebih baik daripada PDF. Yang kedua ada PDF, singkatan dari Portable Document Format. Ini merupakan format yang diciptakan oleh Adobe. Yang ketiga adalah DOC, yakni Standard Word Processor yang banyak digunakan di seluruh dunia karena sangat kompatibel dengan sistem operasi Windows. Yang keempat ada HTML, yakni format yang bisa digunakan untuk menampilkan halaman web dan membacanya harus menggunakan browser. Yang kelima ada CHM, yakni pengembangan dari format HTML. Format CHM ini mampu menyimpan banyak halaman beserta linknya termasuk juga gambar dalam satu file. Selanjutnya ada kelebihan dari e-book. Yang pertama ada mudah dibuat dan dipublikasikan melalui teknologi informasi. Yang kedua, mudah didapat dan dicari oleh pembaca. Yang ketiga, lebih efisien dan murah. Yang keempat, tampilan e-book bisa diubah sesuai kemauan pembaca. Kelima, dilengkapi fasilitas seperti sinkronisasi file e-book, batas halaman, bookmark, dan catatan yang memudahkan pembaca. Yang keenam, tersedia fasilitas penerjemah. Selain memiliki beberapa kelebihan, e-book juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tingkat pembajakan tinggi. Hal ini dikarenakan e-book bisa diakses oleh semua kalangan manusia, sehingga sangat memungkinkan saja bahwa akan ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang akan membajak hasil karya seseorang. Yang kedua, tidak semua format tersedia dalam setiap platform OS. Contohnya seperti format doc yang harus dibuka dengan menggunakan aplikasi Microsoft. Yang ketiga, beresiko kehilangan data, biasanya dikarenakan oleh file yang akan terkena virus ataupun terhapus. Nah, di sini saya akan memberikan cara mencari e-book menggunakan aplikasi Google. Yang pertama, langkah yang pertama bisa membuka aplikasi Google, kemudian kunjungi laman https://google.com pada kotak alamat HTML. Kemudian akan muncul halaman pencarian Google Books. Di dalam kotak pencarian tersebut, ketik judul buku atau materi yang akan dicari, kemudian klik search. Jika sudah, hasil dari pencarian buku akan langsung muncul dan pengguna dapat memilih e-book yang sesuai. Kemudian, klik buku yang tertera sesuai dengan e-book yang ingin dibuka, dan e-book dapat dibuka kapanpun dimanapun secara online, seperti gambar di samping. Selanjutnya, saya akan memberikan cara-cara yang bisa dilakukan untuk mendownload e-book secara gratis menggunakan aplikasi Google. Sebenarnya ada aplikasi e-book yang bisa diunduh dan lebih gampang untuk menyimpan dan membaca e-book. Namun di sini saya akan menggunakan aplikasi Google karena lebih banyak digunakan oleh para pelajar untuk mencari referensi tugas-tugasnya. Di situ ada situs yang bisa dikunjungi, yakni manybooks.net, bookbun.com, getfreebooks.com, ebookdirectory.com, ebooklobby.com, gutenberg.org, freebooks.net, booksy.org, dan lain sebagainya. Langkah yang pertama yang bisa dilakukan untuk mendownload e-book. Yang pertama, buka aplikasi Google, kemudian kunjungi laman https://booksy.org pada kotak alamat HTML.
Setelah itu akan muncul halaman pencarian Z Library. Kemudian, pada kotak pencarian, ketik judul buku yang akan dicari, kemudian klik search. Kemudian, klik pilihan book di bawah kotak pencarian. Langkah selanjutnya setelah mengklik book, akan muncul hasil pencarian buku dan pengguna dapat langsung memilih e-book yang sesuai. Kemudian klik judul buku yang tertera sesuai dengan e-book yang ingin dibuka. Setelah itu, laman buku yang dipilih akan terbuka dan kemudian klik download yang ada di bawah gambar sampel buku. Buku pun akan langsung terdownload dan tersimpan di file komputer dalam format PDF. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang telah kami presentasikan ini bisa menambah pengetahuan kalian untuk memahami peran ICT sebagai sumber belajar terutama dalam pembelajaran SD atau MI. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.